Halo Sobat KH, ayo lagi pada WFH nggak nih? Kalau tim KH sih udah WFH dari Senin minggu lalu, jadi sebenarnya kita udah full 2 minggu WFH. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat pasti kan banyak banget usaha yang terkendala lah karena COVID ini. Karena kita semua mesti di rumah, kerja dari rumah, nggak boleh terlalu banyak keluar, terus harus mengurangi keluar rumah juga supaya tidak terpapar oleh si virus. Jadi sebenarnya kontra hukum juga mau memberitahukan bahwa kita akan mulai banyak mengadakan kayak online class, IG live, terus kita podcast kita juga akan running lagi, rilis setiap minggu. Nanti detailnya bisa cek di caption atau di kolom komen kita. Kemudian nanti akan ada IG live juga, pembahasannya kaitan dengan video ini. Jadi mungkin video pertama kita akan bahas lebih banyak soal kan lagi banyak event-event terkendala nih karena COVID. Yang pertama kendala pasti event-event yang banyak tenannya, terus live event yang konser, terus mungkin event-event olahraga yang penontonnya juga banyak. Itu pasti kendala karena kita semua lagi social distancing supaya virusnya nggak berkembang lebih cepat. Jadi nggak boleh tuh orang-orang kumpul banyak-banyak di suatu tempat. Akibatnya apa? Penyelenggara event pasti lagi bingung gimana caranya supaya tenan-tenan ini nggak rugi, penyelenggara juga nggak rugi. Kalau kerugian biaya sih pasti ada, karena ya namanya juga event, pasti ada biaya-biaya preparation yang udah keluar kan. Terus ternyata nggak kejadian di hari hanya, harus pending nggak tahu sampai kapan, karena virus ini kita nggak tahu kelarnya kapan kan. Itu pasti udah ada kerugian biaya. Tapi at least kalau ada beberapa hal yang disepakati antara tenan dan penyelenggara event, lebih enak lah mitigasinya gimana gitu. Yang pertama, karena udah ada beberapa orang juga yang bertanya ke kami, sebenarnya solusinya gimana sih, atau COVID-19 itu sebenarnya masuk gak sih ke force major? Kalau kita semua tahu, atau teman-teman bisa nanti perhatiin, di setiap kontrak pasti ada pasal mengenai force major. Nah, force major itu apa? Force major itu adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi di luar kehendak manusia. Jadi biasanya tuh yang masuk force major bencana alam, banjir, gempa bumi, terus kerusuhan, terorisme. Intinya semua kejadian yang kita tidak bisa tahu kejadiannya kapan dan akan berdampaknya sangat luas sampai menyebabkan perekonomian bisa lemah, terus negara misalnya melakukan kebijakan-kebijakan tertentu, contohnya lockdown. Jadi sebenarnya kalau melihat dari definisi itu, COVID-19 ini masuk nggak ke force major? Nah, sebenarnya sih pasti masuk, karena virus ini kita tidak bisa prediksi perkembangannya sejauh mana. Mungkin yang kita tahu akhir tahun kemarin kita baru dengar bahwa di Wuhan ada virus baru yang menular. Tapi kita nggak tahu kan perkembangannya secepat ini, dan malah sekarang udah impact-nya ke seluruh dunia. Banyak negara lockdown, banyak negara terkena dampak yang sangat signifikan lah di dunia perekonomian terutama. Jadi akibatnya juga perekonomian dunia melemah, intinya gitu. Nah, kalau si COVID-19 ini bisa masuk ke force major, kalian harus lihat di kontrak kalian, penyakit menular itu udah masuk belum ke salah satu kriteria force major. Nah, itu harus dilihat lagi. Kalau misalnya sampai belum ada, bisa dimasukkan dengan cara membuat adendum atas kontrak itu. Jadi ditambahkan saja, tidak perlu ditulis spesifik COVID-19, tapi ditulis saja penyakit-penyakit menular, virus, berupa virus, epidemik, atau pandemik yang mengakibatkan kerugian pada negara atau mengakibatkan tertundanya event. Itu bisa masuk, dibuatkan saja dalam satu adendum. Kemudian untuk menguatkan, bisa juga dibuat surat tambahan atau surat pernyataan dari penyelenggara event bahwa eventnya ditunda karena ada peristiwa yang termasuk dalam force major, yaitu spesifik COVID-19 misalnya.
Kemudian harus dinyatakan juga apa saja step-step yang harus dilakukan oleh tenan yang sudah bergabung misalnya, atau sponsor yang sudah bayar atau tanda tangan kontrak tuh mitigasinya untuk masing-masing event apa. Itu biasanya penyelenggara event yang lebih tahu. Nah, itu sedikit tips untuk penyelenggara event menanggulangi tertundanya event karena COVID-19 ini. Kalian pasti masih pengen tahu kan, sebenarnya kontrak usaha nggak cuma kontrak event. Dampaknya COVID-19 tuh banyak juga untuk usaha lain. Contoh, supplier nggak ada yang jalan, freight forwarding juga susah, dan kawan-kawannya. Nah, itu impact-nya apa aja sih ke kontrak operasional usaha? Kita akan bahas lebih lanjut nanti di IG Live minggu depan, tapi jadwalnya kapan bisa ditungguin informasinya di Instagramnya Kontrak Hukum @kontrakhukum.com, atau nanti kita sediain juga ada link nanti di bawah video ini untuk orang-orang atau kalian yang mau subscribe biar dapat reminder. Kemudian nanti boleh juga dilihat jadwalnya di Instagramnya Kontrak Hukum untuk jadwal publishnya podcast ya. Oke, kalau misalnya kalian mau tanya-tanya sebelum nanti di IG Live bisa tanya langsung, boleh juga langsung komen di video ini, di komen Instagram. Nanti kita kumpulin pertanyaannya, kita bisa jawabin satu-satu nanti di IG Live. Kemungkinan nanti di IG Live nggak cuman sendirian, ada teman-teman juga yang bantuin. Mungkin nanti CEO-nya Kontrak Hukum juga join. Oke, sampai jumpa nanti. Pasti ada video-video berikutnya yang akan terus nemenin kalian WFH. Oke, dadah!